Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di channel Jermanipun, di mana kita akan belajar bahasa Jerman bareng-bareng. Kali ini gue pengen ngajarin soal angka. Angka dalam bahasa Jerman itu artikelnya feminin, eine Zahl. Nah, ini bisa dilihat depannya maka dia feminin. Karena dia unbestimmt, jadinya eine Zahl, terus bentuk pluralnya Zahlen. Ada kayak strip, terus itu maksudnya bentuk pluralnya Zahl ditambah Zahlen. Nah, ini bentuk plural. Gitu. Nah, di bab tentang angka ini, gue bagi menjadi dua bagian. Pertama, kita akan kenalan dengan angka-angka 1 sampai 20, terus naik menjadi puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan nggak nyampe jutaan sih kebanyakan ya. Terus bagian kedua, kita akan belajar tentang penggunaan angka yang praktis gitu, yang relevan untuk sehari-hari. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau ujian atau mau bahkan jalan-jalan ke Jerman atau sekolah ke Jerman, tahu nama-nama angka dan penggunaannya dalam konteks yang praktis. Oke, sekarang langsung aja kenalan dulu kita angka dalam bahasa Jerman 1 sampai 20. Udah gue siapin 1 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. 1 itu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Nah, di video sebelumnya gue udah ngejelasin sedikit bagaimana cara membaca dua huruf vokal yang berdampingan, EI, IE, EU, kayak gitu. Kalau belum nonton, coba ditonton dulu supaya bisa bacanya. Karena ini di contohnya 1, 2, 3 itu ada EI, eins. Jadi bukan eins, tapi eins. Kedua, zwei tulisannya, tapi kan EI dibacanya zwei. 3, drei, dan seterusnya. Lanjut, 11 sampai 20. 11 itu 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Nah, 13 sampai 19 kalian lihat ada polanya gitu. Jadi angka yang satuan kan 3 itu dry, terus ditambahin sen belakangnya. Sama kayak bahasa Inggris, kalau 13 kan jadi daichen nih. Kalau bahasa Inggris itu 13 gitu. 14, 15, jadi sen kalau di bahasa Jerman, kalau di Inggris tin. Lumayan mudah ya, 1 sampai 20. Lewat dari 20 ke atas sampai 100 itu ada cara penyebutan angka yang beda. Kalau di bahasa Indonesia kan misalkan 35 gitu. 3, 5, ada angka 3, ada angka 3 sama 5, dibaca 35. Jadi ngurut gitu. Dari depan 3, terus sebutin satuannya 10, 5. Urut gitu kan. Posisi 1, posisi 2, posisi 1, posisi 2. Kalau di bahasa Jerman tuh beda. Kita akan ke situ sebentar lagi. Tapi yang jelas itu harus dipahami dulu ya, cara nyebutin angka. Diingat-ingat lagi lah yang bahasa Indonesia kayak gimana, jadi kita ada perbandingan gitu. Nah, sekarang masuk ke puluhan dulu, dari 30 sampai 90. Nah, 30 itu 30, 40 40. Polanya, angka satuannya itu ditambahin IG belakangnya gitu. 30 30, 40, 50, 50, 60, 60, kan 6 tuh 6, tambah IG belakangnya jadi 60, 70, 70, 80, 90. Itu puluhan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan 45, 44, 43, 42, kayak gitu-gitu. Ini udah ada formulanya gue bikin. Pertama, perhatikan dulu ada warna hijau yang lumayan gelap sama ada hijau yang muda. Hijau gelap itu angka yang menempati puluhan. Yang terang itu satuan. Kayak tadi contohnya 35. Puluhannya apa? Puluhannya itu 3. Puluhan itu 3. Satuannya
itu 5. Bahasa Indonesia kan 35 gitu ya, gampang. Nah, kalau bahasa Jerman dibalik. Jadi posisinya satuan dulu yang di depan, makanya ini di sini ditulis X2 artinya satuan dan warnanya juga sesuai ya sama yang ini. Warnanya sama. Nah, jadi yang pertama itu satuan dulu, ditambah ditambah puluhannya berapa. Gitu, yang ini kan sama nih warnanya. Gitu. Nah, sekarang kita coba tulis 35 dalam bahasa Jerman. Pertama satuannya 5, berarti 5. Tulis dulu 5, tambah tambah puluhannya. 30. 35 gitu jadinya. Nah, ini udah ada contoh 1, 33. Nah, coba sekarang kalau angkanya 74 gimana? Balik lagi ke formula yang ini, Pertama tulis satuannya dulu, 4 tambah tambah 70. Selanjutnya ada 86. Sama, kita lihat dulu. Yang satuannya adalah, ini gue kasih nomor. Yang angka satuannya itu 6, puluhannya 8. Formatnya 2 dan 1 gitu. Ini yang nomor 2 dan 1. Berarti 6 dulu, 6 tambah tambah 80. Nah, nanti kalian coba di rumah sebut aja angka random, angka acak, terus kalian coba tulis dengan formula ini supaya kalian ngerti. Karena kesulitan gua waktu awal-awal dulu adalah memahami angka di atas 20 karena udah susah. Kan dibalik-balik ya. Jadi gue suka kebalik gitu. Orang bilang 74, gue kiranya 47, ternyata 74. Nah, itu rada tricky. Makanya ini gue kasih formulanya supaya nempel di otak. Sekarang masuk ke yang ratusan. Nah, gimana untuk menyebut angka yang ratusan? Kalau hanya kayak 100, 300, 400, dan seterusnya, itu cuma angka dan 100. Misalkan 100 jadi 100, 400 jadi 400, 500 500, 600 600, dan seterusnya. Nah, sekarang masalahnya lagi-lagi gimana kalau misalkan angkanya nggak bulat 100, nggak bulat 500, nggak bulat 400 gitu. Gimana? Nah, ini udah ada lagi formulanya. Pertama kita harus identifikasi dulu mana angka yang masuk ratusan, mana angka yang masuk puluhan, mana angka yang masuk satuan. Kalau dia ratusan kan ada 3 ya, 3 digit angka gitu. Misalkan 2, 2, 3 misalkan. Itu kan ada 3 digit angka ya. 1, 2, 3. Kita harus identifikasi dulu mana yang masuk ratusan, puluhan, satuan. Yang masuk ratusan di kasus yang ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Cara nyebutin angkanya gimana? Pertama, itu ratusan dulu. Makanya gue kasih warna yang beda dari yang sebelumnya. Ratusan di sini warnanya biru. Dia letaknya paling depan. Biru, angka ratusannya, ditambah 100, ditambah yang posisi puluhan tadi yang sebelumnya kita bahas. Jadi satuan dulu, baru puluhan. Ulangi lagi ratusan pertama. Ini kan sama nih, ratusan di sini, ratusan, puluhan di belakang, satuan di sini. Nah, coba kita kerjain yang 2, 2, 3 ini. Ratusannya apa? 2. Angka 2 itu sesuai. Tambahin 100. Ditambah, ini kan yang ini udah beres ratusannya nih. Jadi kita istilahnya udah kelar ngurusin yang ratusan. Sekarang kita masuk puluhan. Kalau puluhan sama kayak yang sebelumnya kita bahas tadi, yang ditukar posisinya. Maka yang di belakangnya 100 adalah 3 dry. Tambah tambah puluhannya 2 di sini, berarti 20 20. 223 itu bahasa Jerman, 200 23 gitu. Ribet ya, cuman strukturnya rapi kok sebenarnya kalau udah ngerti mah. Nah, ini udah gue siapin juga contoh 103. Orang bisa bilang 100 dry atau 100 dry, sama aja. Nah, ini coba angka 232. 200 230. Gimana? Kok bisa jadi 200 230? Pertama, ratusannya kan 2, berarti 2. Terus formulanya ditambah 100, ditambah angka satuannya dulu, 2, tambah
baru tambah puluhannya, Dreysisch gitu. Nah, terus gimana kalau 637? Ratusannya adalah angka 6, berarti tulis dulu 6-nya. Sechs tambahin 100 masuk ke puluhannya 73. Kan puluhannya 37, tapi karena bahasa Jerman dibalik jadinya 73. Berarti 7 dulu yang di depan angka satuannya, Sieben tambah tambah 30. Jadi 637 adalah 637. Gimana kalau 212? Euro Sableng. Coba tulis di kolom komentar ya, bahasa Jermannya apa. Terus masuk ke ribuan. Nah, ribuan itu ada 4 digit angka ya kan. Nah, kalau dia angkanya bulat, 1000, 2000, 3000 dan seterusnya, itu cuman tinggal sebutin angkanya. Ini angka tambah 1000. Jadi 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Lagi-lagi masalahnya adalah gimana kalau misalkan angkanya nggak bulat, bukan 1000 dan seterusnya. Udah ada lagi, ini makin panjang rumusnya ya. Saya lihat tadi pertama cuma seuprit, lama-lama sebukit, lama-lama segunung. Coba sebutin ntar kalau miliar gimana tuh. Mantap sih. Buat latihan nulis huruf tegak bersambung ya kan, waktu SD. Ini mah suruh aja nulis angka 1.000.000 gitu. Keder dah anak orang cuy. Ini balik lagi ke ribuan. Udah ada 4x dengan warna yang berbeda. Jadi jangan pusing sama x-nya ya. Itu mah cuman notasi aja gitu. Pengganti aja, variabel lah istilahnya gitu. Nah, x yang pertama ini ribuan, itu warnanya pink. Terus yang 3 warna setelahnya sama kayak yang sebelumnya. Jadi supaya kalian juga tidak lupa gitu, karena konsisten warnanya. Jadi kalau warna hijau muda itu untuk satuan, hijau rada tua puluhan, biru ratusan, yang pink ribuan. Ada 4 digit, yang paling depan itu ribuan, warnanya pink. Gimana nyebutinnya? Nah, dia ditaruh di paling depan. Jadi sebut angkanya dulu, ditambah 1000, kayak yang tadi nih. 1000, 2000 sampai seterusnya. 10,000, 6,000, 3,000, so weiter. Terus setelah ada kata 1000, ditambah ratusan. Gimana cara nyebutin ratusan? Sama kayak yang tadi kita bahas. Angkanya dulu, masukin sini. Angka, ditambahin 100, terus masuk ke satuan, terus ditambah puluhannya. Coba kita contoh satu nih. Misalkan 2431 misalkan. Angka 2 ini dia ribuan, yang ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Gimana nyebutinnya? Sesuai rumus. Aduh nggak cukup cuy. Pertama ribuan dulu, sesuai 1000, ratusannya 400 via 100. Udah masuk puluhan, berarti satuan dulu. 1, 3 Dreysisch. Gitu. Bisa dipahami ya? Ini coba kalau misalkan pengen memahami, di pause dulu aja videonya, terus dilihat, dicocok-cocokin posisinya. Nah, ada pengecualian. Kalau nyebutin angka 1100 sampai 1959 itu bisa dengan cara yang old school, kayak yang tadi baru kita bahas, atau bisa dengan formula ini yang ditulis pakai warna merah. Jadi sama, kita harus mengidentifikasi dulu 4 digitnya, kemudian digit ribuan sama ratusan itu bisa kita sebutkan dengan konsep belasan yang tadi. Belasan yang ini, 13, 14, 15, 16, 17 dan seterusnya. Jadi ini belasan ditambah 100 tambah satuan, sama puluhan. Kita coba masukin ke contoh ya, biar nggak bingung. Sekarang ini ada contoh 1365. 1000, 300, 65. 9000. Kenapa 9000? Karena 1000 gitu, terus 300, 365. 5 dulu baru 6. Satuannya baru puluhannya. Nah, kalau mau nyebutin pakai cara yang itu warna merah, berarti bisa kita tulis. Ini bisa kita tulis angka ribuan sama ratusan itu digabung, dirangkum gitu.
jadi belasan. Ini ada 1300 kan 13 ya. Berarti kita tulis the right sign ditambah 100. The right sign 100. Nah, penyebutan puluhannya itu normal kayak yang sebelumnya. Fünf und 60. Gitu. Makanya orang kalau nyebutin tanggal lahir ya, terutama buat yang di bawah tahun 2000 lahirnya, misalkan 1994. Misalkan wann bist du geboren? Ich bin in 1994 geboren. Gitu bisa bilang seperti itu atau make cara old school. Berarti ich bin in 1994 geboren. Nah, cuman rada jarang sih orang biasa ngomong 1994 gitu. Tapi hanya berlaku sampai 1959 dari 1100. Selain itu, harus menggunakan cara old school atau cara yang ini dalam kotak yang tadi udah kita bahas bareng-bareng. Nah, gimana kalau makin gede lagi angkanya nih, puluh ribuan. Ini udah ada, gue siapin juga kurang lebih. 10 ribuan itu ada 5 digit, X1, X2, X3, X4, X5, X1, X2 itu jadinya puluhan biasa. Gimana cara nyebutinnya udah kita bahas tadi, terus ditambah thousand. Jadi di Indonesia kan juga sama ya, 32 ribu. Di 32 itu si puluhan ini baru ditambahin ribu, thousand. Nah di bahasa Jerman juga kurang lebih sama. Jadi X1, X2 ini buat atau ditulis dengan cara menuliskan puluhan, ditambah thousand, kemudian masuk ke digit ketiga yaitu ratusan sama kayak tadi udah kita bahas juga. Masukin angkanya ditambah 100, kemudian masuk ke puluhan, itu berarti satuannya dulu X5 dulu, baru X4, baru puluhannya. Nah gimana kalau ratus ribuan? Cepeceng gitu, 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, dan seterusnya. Pertama, sebutin dulu yang ratusannya. Jadi digit pertama itu sebutin angkanya ditambah 100, terus masuk ke yang kayak tadi 10 ribuan dengan puluhan nih, digit kedua, digit ketiga, terus tambah thousand, tambah angka ratusan, tambah puluhan gitu. Ini contoh 10 ribuan itu misalkan 43.672 gitu. Nah ini digit ke-1, digit kedua itu puluhan, digit ketiga itu ratusan, puluhan tambah thousand, ini ratusan, ini puluhan. Coba kita bikin ya. 43.000, digit 1, digit 2 itu jadi puluhan. Berarti kalau 43 satuannya dulu try un versi, terus ditambah thousand. Nah ini udah menunjukkan 43.000. Selanjutnya digit ketiga itu ratusan, berarti tulis aja angkanya dulu. 6 ditambah 100, digit keempat, digit kelima itu puluhan biasa, sama bikin yang 2 dulu. Try tambah un tambah 70. Jadi 43.672 dalam bahasa Jerman adalah 43.672. Gimana kalau yang 100 ribuan? Silahkan dicoba di rumah. Makanya bebas, kalian bisa pilih secara acak. Dengan menggunakan rumus ini, insya Allah kalian bisa. Oke, segitu aja untuk pelajaran angka bagian pertama. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dadah.